Cik. Cik. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari sukacita Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat buat kita. Dia sudah melindungi kita sepanjang 1 minggu ini yang luar biasa. Walaupun ya cuaca panas, hujan, dan bahkan beberapa orang mengalami kurang enak badan, tapi saya tahu bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Ketika kita mengalami masalah pergumulan dalam hidup kita, sakit penyakit, itulah Tuhan mau nyatakan mujizatnya buat kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Dan saya juga menyapa selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming pagi hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa. Dan hari ini kami mau menyembah Engkau lebih. Layakan kami ya Bapa. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
Begitu banyak kesibukan yang kami hadapi Tuhan. Mungkin sering kami melupakan Engkau, tapi Engkau setia menunggu untuk kami datang kepadamu. Dan pagi hari ini kami mau rindu lebih dekat Engkau, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menghancurkan setiap tembok yang menghalangi kami, Tuhan yang sanggup membawa kami semakin tinggi dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dalam nama Yesus kami mau menyatakan mujizat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami nyatakan kemenangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Tuhan, dan Kau sanggup menepatinya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Sekali lagi dengan iman saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak kepadamu Tuhan, karena kami tahu Kau telah memberikan kemenangan yang besar buat kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Dan jemaat yang sepakat untuk bersorak sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang setia, amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Sebelum kita masuk dalam pujian, suasana yang agak dingin pagi hari ini, kita sapa kiri kanan, katakan ayo semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau setia dan benar. Aku kan bersuka karena kasih-Mu.
Lebih lagi kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencanamu, dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerahmu, ya dan amin, ya dan amin, setiap perkataanmu, ya dan amin, setiap janji-janji. Imanku kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Yes Tuhan, Kau begitu sempurna dalam hidupan kami. Terima kasih. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencanamu, dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerahmu. Haleluya. Ya dan amin, setiap perkataanmu, ya dan amin, setiap janji-janjimu. Imanku kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau. Sorakan. Ya dan amin, setiap perkataanmu, ya dan amin, setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin, setiap perkataanmu, ya dan amin, setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Kau sempurna. Sorakan sama-sama, haleluya. Yesus kita dahsyat, yes. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kau Tuhan yang dahsyat Tuhan, Allah yang pembuat mujizat, dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Walaupun banyak masalah, tantangan, itu juga yang saya hadapi hari-hari ini. Begitu banyak kesibukan yang hampir setiap hari. Apalagi mempersiapkan youth camp yang walaupun kelihatannya sederhana, tapi saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya melihat antusias anak-anak youth di tempat ini dengan jumlah yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi mereka antusias untuk sama-sama bersatu hati menemukan kasih Tuhan di dalam camp. Dan itu yang membuat saya sangat bersuka cita, selalu semangat melayani Tuhan. Dan dalam persiapan ibadah minggu ini sebenarnya untuk mencari lagu itu
Saya bilang, Tuhan lagu apa yang saya mau bawa hari Minggu? Terus Tuhan saya menemukan satu demi satu lagu yang saya mau bawakan. Ketika saya baca setiap teks, ternyata semua berhubungan. Tuhan dahsyat, bahwa Tuhan kita besar, Dia setia, Dia benar, dan Tuhan cuma mau satu dari kita, iman kita kuat. Iman kita harus besar, seperti firman Tuhan minggu lalu, iman sebesar biji sesawi. Ya, biji sesawi itu sangat kecil, tapi dia bisa menjadi pohon yang besar. Begitu juga hidup kita. Kita punya iman yang kuat, walaupun serasanya kecil, serasanya mustahil terjadi. Tapi ketika kita punya iman terus teguh, Tuhan akan melakukan mujizatnya. Dan pagi hari ini, mari kita mau lebih lagi menyatakan mujizat Tuhan buat hidup kita. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari kita rasakan mujizat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya
untuk pagi hari ini. Haleluya. Pagi yang luar biasa buat kami semua Tuhan. Amin. Kami bisa merasakan mujizat-Mu. Mujizat-Mu Tuhan. Kami bisa boleh bangun pagi. Kami bisa bersyukur. Yes. Kami bisa bernafas. Kami bisa mengingat semuanya Tuhan. Hal yang penuh damai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi ruangan ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati dia. Urapi hamba-Mu Tuhan. Amin. Biar apa yang dia sampaikan kepada jemaat, semuanya berasal dari-Mu Tuhan. Semuanya adalah isi hati-Mu Tuhan yang mau Kau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau berkati juga jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang lewat live streaming Tuhan. Kau berikan hati dan telinga seorang murid yang mau belajar, mau mendengarkan dan mengembangkan apa yang menjadi visi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji akan nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi buat saudara di tempat ini. Shalom. Selamat pagi saudara yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Hari ini adalah hari luar biasa. Hari yang penuh mujizat, katakan amin. Tadi di tengah-tengah pujian saudaraku saya bergumul. Saya minta maaf karena suara saya agak merdu hari ini. Haleluya. Dan pasti akan merdu. Dengan pujian yang dinaikkan, setiap kata saya imani. Setiap kata saya imani. Tadi ada satu ref yang mengatakan apa? Imanku, apa tadi ya? Imanku bersepakat, percaya kuasamu. Ya. Imanku bersepakat, apa tadi? Percaya kepadamu. Saudara, langsung saya ingat khotbah saya minggu lalu bahwa kita membutuhkan iman. Tidak ada orang yang percaya tidak punya iman. Tidak ada orang yang mengaku Yesus baru dia tidak memiliki iman. Iman itu mutlak harus ada. Iman itu satu kebutuhan primer yang harus kita miliki. Dan iman itu saya tumbuhkan tadi pagi saudara. Bukan tadi pagi, tadi di tempat ini duduk. Saudaraku, apa yang terjadi? Saudara bisa dengar suara saya. Beda dengan waktu saya tadi datang. Saudara, tadi malam saya mau berpikir begini, siapa yang mau ganti khotbah saya hari ini? Kenapa tidak ada apa-apa, tiba-tiba hilang suara, saudara? Itu terjadi tengah malam, sudah jam mau tidur, saudara. Coba kalau masih sore, saya masih bisa telepon, siapakah yang bisa menggantikan saya gitu ya. Tapi memang Tuhan luaskan supaya saya bisa mempraktekkan iman. Nah, tadi Bapak kita, Pak Adi tadi bilang, besok pasti apa Bu, keluar suara. Enggak mau besok, hari ini saya bisa berkhotbah. Amin. Haleluya. Saudaraku, setan hari ini kalah. Dikalahkan oleh siapa? Oleh Yesus. Karena apa? Iman kita. Walaupun iman kita mungkin tidak ada arti, tidak nampak. Tetapi kalau kita terus perkembangkan menjadi satu pohon yang besar, satu hasil yang besar, yang memuaskan, yang bisa membuat saudaraku orang datang, orang diberkati, orang merasakan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya semua saudara di tempat ini yang ikut live streaming semuanya akan siap untuk menerima berkat Tuhan, berkat firman Tuhan. Makanya hari ini saudaraku, berani menderita dalam kebenaran. Kekasih dalam Tuhan. Saudara tahu, saya sudah dapat ayatnya dari hari apa itu saudara. Tapi saya bingung mau dapat tema seperti apa. Ya, tadi malam saksinya Glo sama Uni. Karena saya tidak punya suara, ya mereka yang ketikkan, saya lepas saja begitu. Ya, saya cuma dengar-dengar.
Kan banyak judul yang saya sudah persiapkan, saya coretin semua, coret semua. Mereka juga bingung mana ini ya judulnya yang sebenarnya. Dengan tutup mata saya bilang, itu yang huruf besar itu judulnya. Yang huruf besar ini, berani menderita dalam kebenaran. Kenapa mesti takut? Kita sudah punya iman, katakan amin. Kita sudah dikuatkan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita harus pede menghadapi apapun. Ngapain kita nggak pede? Kita punya Yesus yang besar. Kita punya Yesus yang bisa bela kita daripada masalah kita. Daripada apa yang kita hadapi. Daripada penderitaan yang kita akan alami. Saudaraku, tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata kita kalah. Tapi kita harus menang. Karena kita menjadi orang yang menang. Bahkan firman Tuhan bilang, lebih daripada pemenang. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saya mau semuanya kita membaca dan saya mau semua kita bangkit berdiri. Kita deklarasikan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita mendapatkan kemenangan. Ya, baca sama-sama ya. 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah engkau lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terima kasih, silakan duduk. Penderitaan dan penganiayaan itu akan membuat kita lebih menjadi dewasa rohani. Katakan amin. Penderitaan dan penganiayaan, saudara, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak disukai. Kalau saya mau bertanya buat saudara, saudara mau menderita? Pasti saudara katakan, saya tidak mau menderita. Saya mau hidup senang. Di dunia ini hanya satu kali hidup, ngapain mau menderita terus? Nah, orang banyak tidak mau menderita. Orang banyak yang menolak penderitaan itu. Tetapi saudaraku, itu tidak bisa dihindari oleh orang-orang percaya. Penderitaan itu tidak bisa dihindari, tidak bisa kita tolak sebagai kita pengikut Kristus. Ya. Namun saudara, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Yesus sudah menderita terlebih dahulu dari kita. Bahkan penderitaan Yesus sangat luar biasa, saudara. Saya kira siapapun manusia tidak bisa mengalami penderitaan yang Yesus alami. Baru melihat saja mungkin sudah mundur, sudah mengalah duluan, angkat kaki duluan. Tapi Yesus tidak. Demi cintanya kepada dunia, demi cintanya kepada saya dan saudara, Dia rela lakukan apa saja selama Dia ada di dunia. Dia dihina, dicaci, dimaki. Dia didera, dicambuk, saudaraku. Bahkan Dia disalibkan
Dia dipermalukan, matinya saudaraku dengan tragis saudara. Dia lakukan untuk kita semuanya. Ya. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kita harus sadar bahwa Yesus itu yang luar biasa. Yesus itu adalah satu-satunya penyelamat kita. Tidak ada penyelamat lain di dunia ini. Mungkin orang tua kita punya kedudukan. Saudara kita punya kedudukan. Mungkin saudaraku, kenalan kita punya kedudukan, punya titel yang bagus di kepemerintahan, sehingga bisa menolong kita dalam mencari pekerjaan, dalam menghadapi masalah dan lain-lain. Tetapi saudara, Yesus lakukan sampai nyawa pun diserahkan. Kalau kita melihat saudara kita atau rekan kita, sahabat teman kita, kita lakukan kebaikan kita untuk kita. Mereka lakukan kebaikan untuk kita. Apakah mereka mau menyerahkan nyawa? Jangankan nyawa, saudara. Kalau sudah terlalu banyak pengeluaran, langsung mengeluh, deh, udah sembuh-sembuh kau. Deh, udah selesai masalahmu. Capek mak, habis kak hartaku. Haleluya. Ini manusia. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak seperti itu. Dia lakukan secara habis-habisan. Dia lakukan secara all out saudaraku. Semua sampai nyawanya diserahkan, mati di kayu salib. Saudaraku, apakah kita siap menghadapi penderitaan dan penganiayaan? Apakah kita siap bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi masalah, apakah iman kita kepada Tuhan terus? Ketika kita menghadapi masalah, apakah iman kita tetap atau goyah atau galau? Ya. Tetapi saudaraku, dengan kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan berharap kita semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Mau kuat? Haleluya. Katakan dulu, aku kuat bersama Tuhan. Ya. Aku kuat bersama Tuhan. Yang di rumah, aku kuat bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Penganiayaan dan penderitaan adalah kenyataan, ya. Kenyataan gak bisa dihindari. Ya. Sikap apakah yang kita lakukan sebagai orang percaya? Haleluya. Jangan takut dulu saudara. Jangan khawatir dulu. Jangan bimbang dulu. Dengar firman Tuhan pagi hari sampai selesai. Halo? Yang ikut live streaming, dengar firman Tuhan sampai selesai. Jangan sampai setengah, wah dengan penderitaan, dengar penganiayaan, tutup HP-nya. Ya, jangan ya. Saya harapkan saudara selesai. Supaya pas saudara dengar firman sampai selesai, sampai tuntas diberkati dan saudara tahu apa maksud dari penderitaan dan penganiayaan yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen. Yang pertama, sikap apakah yang kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama adalah percaya bahwa tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Apa saudara? Kita baca sama-sama. Percaya bahwa tidak ada ketakutan dalam kebenaran. Ngapain kita mau takut saudara? Ngapain kita mau gentar? Ngapain kita mau ragu-ragu? Kalau kita ada di dalam kebenaran firman Allah. Kalau kita hidup benar, selalu mengaplikasikan firman Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Ngapain kita mau takut? Ya, kafilah boleh berlalu. Tapi semuanya saudaraku, masalah akan diselesaikan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada ketakutan. Firman Tuhan bilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tinggal dalam kebenaran, Yesus selalu ada dalam hidup kita. Yesus selalu menyertai kita, saudara. Di dalam ayat yang ke-12 dari Petrus tadi, ya kita naik satu ayat. Tadi kita mulai ayat 13 kan. Ayat 12-nya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, lihat.
mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi ya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan menentang orang jahat. Artinya Tuhan tidak bela. Tetapi ketika kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Dan telinganya ya mendengar setiap permohonan kita, setiap kita minta tolong kepadanya. Ini satu ayat yang sangat menguatkan hidup saya, saudara. Ya, dari hari ke hari, saudara, secara manusia kekhawatiran itu selalu menghantui. Tapi saudaraku, saya selalu katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya. Sampai hari ini, sampai detik ini. Apapun yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik untuk saya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Saya cuma saudaraku selalu berdoa kepada Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran-Mu untuk saya menjadi seorang pemimpin. Yang sebenarnya saudaraku, saya kurang merasa kalau saya itu dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya tahu rencana Tuhan indah dalam hidup saya. Kalau saya boleh ada di tempat ini, saudaraku, maka Tuhan percayakan saya. Amin, saudara. Dan saya percaya, saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada saudara-saudara yang ada di tempat ini. Tanpa doa-doa saudara, semuanya tidak akan terjadi. Makanya setiap hari saya selalu bersyukur buat jemaat Tuhan yang begitu antusias, yang begitu setia ya untuk mendukung saya, mendukung pelayanan. Sehingga pelayanan ini saudaraku, walaupun mungkin di hadapan manusia tergolong kecil, mungkin tidak terpandang. Tetapi saudaraku, saudara tahu, jangan berkecil hati. Di hadapan Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang menilai kita. Dan di dalam ayat yang ke-13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Yang pertama tadi saudaraku, ngapain kita takut? Karena Tuhan, mata Tuhan tertuju buat kita. Artinya Tuhan selalu memperhatikan kita. Pertolongan Tuhan ada selalu dalam hidup kita. Dan yang kedua, ngapain saudaraku kita tidak harus merasa takut? Karena kalau kita melakukan kebenaran, tidak ada yang melarang kita. Ya, pemerintah pun tidak akan melarang kalau kita melakukan kebaikan. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Ya, coret di bawahnya, menderita karena kebenaran. Kamu akan berbahagia. Nah, loh saudara, sekalipun penderitaan, penganiayaan itu diluaskan terjadi dalam hidup kita, ketika kita ada dalam kebenaran, firman Tuhan bilang, itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Apa yang mereka takuti di luar sana, yaitu penganiayaan, penderitaan, kelaparan, kekurangan, dan lain-lain. Tetapi kita yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata takut. Kita selalu berani. Ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 10, ada di situ ya. Oke, kita baca. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa kita harus berbahagia ketika kita menghadapi penganiayaan? Karena kita pemilik surga. Amin. Siapa pemilik surga? Angkat tangan. Haleluya. Semua angkat tangan, saudara. Yang di rumah pasti angkat tangan. Enggak mungkin angkat kaki.
Haleluya. Saudara, ganti mic wirelessnya, low back. Saya minta perhatiannya ya, lain kali. Saudara, Rasul Paulus katakan tidak ada yang memisahkan kasihnya kepada Tuhan. Ya, kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penderitaan tidak bisa memisahkan. Artinya dengan hal-hal yang datang kepada Paulus waktu itu, saudara, dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi justru dia setia. Justru dia lebih semangat lagi. Untuk apa? Melayani Tuhan. Akhirnya saudaraku, dia buktikan sampai akhir hidupnya. Dia tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kekasih dalam Tuhan, tidak ada ruang bagi ketakutan dalam kebenaran. Di hati kita tidak ada ruang ketakutan. Katakan amin. Yang ada keberanian. Amin. Yang ada keberanian. Amin. Yang ada kebenaran. Amin. Yang ada Roh Kudus. Amin. Iman itu kita tumbuhkan. Katakan setiap hari, dalam hatiku hanya ada Yesus. Karena Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidupku. Ada kebenaran. Ada Roh Kudus. Ada mujizat. Katakan saudara. Setiap hari, dalam perjalanan saudara, di kendaraan, di tempat pekerjaan, saudaraku, tidak kok mengurangi, tidak mengganggu pekerjaan kita kalau kita mengatakan itu, saudara. Tetapi justru akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Oke, yang kedua, memanfaatkan penderitaan sebagai alat untuk bersaksi. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Siap sedia memberi pertanggungan jawab. Artinya saudaraku, kita harus menghormati Yesus dan menjadikan Yesus itu sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Itu akan nampak di dalam sikap kita. Orang lain akan melihat benar apa yang kita katakan, benar apa yang kita percayai. Orang lain itu akan melihat, saudaraku. Saudara, inilah sikap yang mendasari seluruh kesaksian. Orang percaya ketika berhadapan dengan orang-orang yang menganiayanya. Ketika kita menghadapi musuh kita, ketika kita menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, karena kita rajin ke gereja mungkin, karena kita rajin melayani mungkin, karena kita rajin pergi ke pastori, haleluya. Pergi ke pastori untuk hal-hal yang penting ya, haleluya. Saudara kan kasih Tuhan, banyak saudara, orang yang tidak suka dengan kita ketika kita melakukan kebenaran. Nah, itu tugas kita, untuk kita menampakkan diri kita. Kita memperlihatkan diri kita. Kita mengubah image mereka. Bahwa kita itu bukan seperti apa yang dia dipikirkan. Kita ini adalah milik Kristus. Yang melakukan kebenaran firman Allah. Saudaraku, contoh Paulus dan Silas. Ketika di penjara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 24. Tolong bacakan. Ayat 24. Oke. Saudara, waktu itu Paulus dan Silas dalam keadaan aniaya, dalam keadaan menderita, saudara. Difitnah. Dan saudara, mereka menyuruh kepala penjara itu untuk memasukkan Paulus dan Silas di mana? Di penjara, di ruang tengah ya. Memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling dalam. Ya, yang paling dalam artinya supaya dia tidak bisa lari melepaskan diri. Bukan cuma itu,
Tetapi kaki mereka harus dibelenggu, harus dipasung dengan kuat. Ya, secara manusia tidak bisa terlepas. Jangankan saudaraku dibelenggu, sudah dijaga, ditaruh di paling dalam, sudah dijaga beberapa lapis, saudaraku. Sudah kalau pernah ke penjara ya, saya pernah pintu pertama, kedua, ketiga, ya, berlapis-lapis penjaganya, saudaraku. Nah, saya bayangkan mungkin Paulus dan Silas juga mengalami hal yang sama, mungkin taruh di paling belakang, ya, supaya dia tidak bisa melarikan diri keluar. Ya, itu tujuannya. Di dalam ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini saudaraku, di dalam diri Paulus dan Silas tidak ada ketakutan. Ya, kita lihat ya, tidak ada ketakutan. Kenapa? Dia di penjara bukan karena kejahatan mereka. Bukan karena mereka mencuri, merampok, membunuh, memperkosa dan lain-lain. Tetapi mereka di penjara karena nama Yesus. Karena memberitakan Injil Kristus. Makanya dia tidak takut walaupun di penjara. Malah saudaraku, dia rasa aman, saudara. Dia tenang, ya. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Saudara. Mungkin di luar sana badai terjadi. Mungkin di luar sedang deras-derasnya hujan. Ya. Tetapi Paulus dan Silas di penjara aman, nyaman, dijagai. Seperti bos saja, saudara. Dia anggap seperti, dia nikmati saja. Dia nyaman saja. Dia berdoa sama Tuhan. Dia menyanyi. Dan teman-teman mereka yang di penjara, mereka mendengarkan semuanya. Tapi saudara, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow, ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa di dalam doa orang yang benar. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya saudaraku gempa bumi saat itu ya. Bukan cuma bisa merobohkan bangunan. Tetapi ini sendi-sendi penjara, ikatan-ikatannya, tali-talinya, kunci-kunci penjara terlepas semua. Belenggu-belenggu yang mengikat kaki para nabi waktu itu terlepas semua. Termasuk Paulus dan Silas. Ya. Menarik sekali ini sudah ceritanya. Lalu kepala penjara ketakutan. Yang takut bukan Paulus dan Silas. Tetapi justru penjaganya. Heran kan saudara? Yang di penjara aman-nyaman. Yang menjaga malah ketakutan. Inilah Tuhan hibur Paulus dan Silas waktu itu. Ada penghiburan khusus ya. Kepala penjara itu ketakutan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya. Hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi ketika gempa bumi itu terjadi, tiba-tiba kepala penjara tadi terjaga dari tidurnya. Rupanya dia lagi tidur. Dan dia melihat yang terjadi, wow, semua sudah terbuka nih pintu penjara. Belenggu-belenggu semua sudah terlepas. Dia punya pikiran pasti orang penjara sudah lari dari tempat ini. Terlebih pasti Paulus dan Silas sudah melarikan diri. Dia takut mempertanggungjawabkan kepada atasannya. Dia menghunus pedangnya saudaraku. Dia ingin membunuh diri. Dia tidak mau bertanggung jawab akan hal itu. Tetapi tiba-tiba Paulus berseru. Ya ternyata Paulus masih di situ. Dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, hai kepala penjara. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Weh, kepala penjara. Jangan celakakan dirimu. Nih lihat kami semuanya masih ada di sini, masih lengkap. Kalau orang Makassar bilang begini,
periksa moko. Periksa moko, kita semua masih di sini kok. Tidak mau lari kemana-mana. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ia gemetar. Siapa yang gemetar? Kepala penjara. Sambil berkata kepada Paulus waktu itu ya. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya ternyata saudara, kepala penjara dalam kasus seperti itu, dia juga membutuhkan Tuhan. Amin. Dia tahu sebenarnya Paulus dan Silas sebagai pemberita Injil. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan yang jahat, yang merugikan orang lain. Sampai dia dikasih masuk dalam penjara, dibelenggu lagi. Ya. Kepala penjara tahu bahwa Paulus ini pemberita Injil. Akhirnya dengan kejadian seperti itu, dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa jawab Paulus dan Silas? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bukan cuma yang selamat kepala penjara itu seorang diri. Tetapi ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya, maka seisi rumahnya Tuhan selamatkan. Haleluya. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada waktu itu, saudaraku. Akhirnya saudara, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Haleluya. Ternyata malam itu juga Paulus dan Silas bisa dikeluarkan oleh kepala penjara dan mereka memberitakan Injil di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Katakan haleluya. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu pasti ada sesuatu juga yang terjadi yang indah dalam hidup kita. Kita lihat contoh Paulus dan Silas tadi, saudara. Dia tidak menyangka kalau akan terjadi seperti itu. Dia lakukan saja. Dia nikmati saja. Di penjara dia ini penderitaan dia nikmati. Akhirnya dibalik semuanya itu ada satu keluarga yang diselamatkan. Jadi saudaraku, jangan kita takut ketika kita menghadapi masalah. Saudaraku, jangan-jangan Tuhan mau pakai saudara untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam ayat 17. Di dalam ayat 17 dalam pembacaan kita tadi, ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Ya, menderita berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kita ada di penjara bisa kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan memberitakan Injil, kita masuk penjara, itu satu kebahagiaan tadi firman Tuhan bilang. Dan Tuhan memperhatikan kita. Daripada saudaraku, kita melakukan kejahatan lalu kita mendekam di penjara. Itu sangat memalukan. Amin. Itu sangat tidak terpuji. Tapi saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan. Oh, kita punya hati untuk mereka yang di sana. Kita doakan mereka. Mereka boleh bertobat, ya. Makanya ada penginjilan di penjara. Itu sangat bagus, sangat luar biasa dan sangat dikehendaki oleh Tuhan. Kalau mereka keluar, mereka bertobat, meninggalkan segala kejahatan mereka. Mereka terima Yesus, mereka memberitakan nama Yesus menjadi penginjil kerajaan surga. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Penderitaan menyadarkan kita untuk terus melakukan kebaikan dan meninggalkan segala jenis kejahatan. Saya ulang saudaraku, yang pertama tadi apa? Jangan takut
ketika dalam kebenaran. Yang kedua, penderitaan jadikan alat untuk kita mencari jiwa, untuk bersaksi tentang Yesus. Dan yang ketiga, penderitaan menyadarkan kita untuk terus melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Ya, kalau kita senang terus, kita bahagia terus, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Itu sifat manusia. Kok kita senang, kita lupa ke gereja. Kita sehat, kita lupa jaga makan kita, jaga kesehatan kita, atau jaga pola makan atau tidur kita. Ya, saudaraku, saya seringkali hadapi hal ini, saudaraku. Saya kadang-kadang minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau saya sudah rasa enak, sudah sehat, saya kerja tanpa kenal waktu, kadang-kadang lupa makan. Ya, nanti kalau sudah sakit baru minta ampun sama Tuhan. Tuhan cuma bilang kapok. Haleluya. Tapi saudaraku, Tuhan itu baik. Ketika saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Dan saudaraku, tadi dari kemarin tidak ada apa-apa yang saya rasakan. Dan sampai hari ini saya rasa sehat, saya rasa kuat. Tapi kenapa suara nggak keluar? Ya, dari tadi malam, saudaraku. Ya. Tapi saudaraku, saya melihat keindahan Tuhan. Saya melihat bagaimana rencana Tuhan dalam hidup saya. Karena saudaraku, saya memberikan tema tadi, saudaraku, Tuhan luaskan dulu. Saya mengalami. Supaya apa? Supaya saya bisa membuktikan iman tadi, saudara. Minggu lalu tentang iman, dan ternyata Tuhan luaskan pencobaan, luaskan masalah ini, sakit ini di hari Minggu setelah saya membawakan firman, saudara. Dan saudaraku, saya bersyukur dengan apa yang ada. Saya bersyukur, saudara. Tuhan pasti melakukan hal yang terbaik. Saya akan semakin sehat. Amin, saudara. Itu semua doa saudara semuanya. Haleluya. Ayat di 18, ayat yang terakhir. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Yesus mati cuma satu kali ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa yang benar? Yesus. Orang yang tidak benar siapa? Kita. Tapi dengan Yesus yang benar, untuk kita orang benar, maka kita juga ikut dibenarkan. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya ia, Yesus, membawa kita kepada Allah Bapa. Jadi dengan kematian Yesus itu merupakan satu pendamaian antara Allah Bapa dengan kita manusia. Dan kita percaya saat ini tidak ada pemisah, tidak ada hambatan. Kapan saja kita datang kepada Bapa kita yang di surga, is okay. Ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, tidak ada bekasnya tidak ada jenazahnya lagi di kubur, saudaraku. Dia sudah naik ke surga. Haleluya. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 19, di situ dikatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi kita terus lakukan kebaikan, saudaraku. Karena saudaraku, dengan penderitaan yang kita alami, kita sadar, oh iya, saya harus melakukan hal yang baik. Saya harus melakukan kebaikan. Ya. Dan di dalam ayat 10-nya, di dalam Galatia, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang pertama dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, mumpung masih ada kesempatan. Dua itu saudara, lakukan dalam hidup saudara. Setiap saat, setiap hari. Ya, terutama katanya kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Anak-anak youth sebentar akan mengadakan camp, saudara. Mari kita dukung mereka. Ya, jangan takut. Ada yang bisik-bisik sama saya begini, kamar mandinya bagus enggak? Kamar mandinya ada kodoknya enggak? Haleluya, saudara. Kamar mandinya bagus, luar biasa. Saya bilang sama yang cek lokasi, kita harus berikan yang terbaik. Ya, mereka sudah susah-susah cari dana untuk hal ini. Mereka sudah setia melayani, mereka sudah setia beribadah.
Mari kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Mereka lebih bersemangat melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, dan ternyata setelah kami cek di sana, ini orangnya bilang begini, ini tempat bagus, bersih, ya. Baru 4 bulan dibangun, jadi kita menempati yang baru, saudara ya. Saudara, kamar mandi bersih, bagus, air lancar, nah, promosi ya. Kamar kita ambil 2 rumah, ada 4 kamar, ada kolam renangnya. Saudara, enggak usah capek mencuci, ada mesin cuci, ada air panas, apalagi saudaraku, semua ada. Mau karaoke ada, maka katanya sebentar malam akan nobar, tapi film rohani, haleluya. Saudaraku, akan ada api unggun, ya promosi saudaraku, iklannya dulu. Dan iklannya ini bukan iklan bohongan, tapi sungguhan. Mari saudaraku, ajak rekan-rekan saudara. Kita sudah sewa sana mahal-mahal saudaraku. Mari saudaraku, kita ajak rekan saudara. Ya, siapa mereka yang mau ikut? Ayo kita dukung program ini saudaraku. Bukan program secara ini saja, tapi kita benar-benar menikmati kasih Allah dalam kehidupan kita. Lewat camp youth, Chosen Generation, GPI Solution Ministry. Amin. Haleluya. Kesimpulannya saudara, ada penderitaan dan penganiayaan itu bukan menjadi momok dalam hidup kita, ya. Penderitaan dan penganiayaan itu bukan menjadi momok dalam hidup kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan berkenan pada orang-orang yang demikian. Melakukan kebaikan dan sama-sama katakan tinggalkan kejahatan. Haleluya. Jadi kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, lakukan kebaikan, tinggalkan kejahatan, haleluya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya undang semua pelayan altar untuk maju ke depan, kita akan berdoa, haleluya, kita akan imani firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita menjadi orang-orang yang berani bertanggung jawab, orang-orang yang berani tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu apabila Tuhan sudah berfirman.
sudah menerima mujizat-Mu, mujizat kesembuhan, mujizat berkat di dalam nama Yesus, mujizat kemenangan Tuhan. Kami pegang saat ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan kami semua pagi hari ini. Biarlah kami terus berjalan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Bapa dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap studi kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau selalu berserta kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan saat ini. Saya undang untuk para pelayan Tuhan, dan nanti yang akan membawa doa, saya minta tolong Ibu Vivi. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Biarlah Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini Bapa kami akan memberi Tuhan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, sekolah mereka Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 21 Mei jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Akan diadakan Youth Camp Chosen Generation GP Solution Ministries pada hari Minggu tanggal 15 Mei sampai dengan Senin tanggal 16 Mei di Villa Dua Putri Malino. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 22 Mei jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman, dan mari untuk setiap kegiatan gereja kita dukung dan mengikutinya. Dan diingatkan untuk anak-anak youth di tempat ini maupun yang mengikut live streaming, mari sama-sama kita mengikuti youth camp yang akan diadakan di Malino. Kita akan bermalam 1 malam dan besok kita akan pulang. Jadi nanti kumpul di sekretariat Istanbul di jam 1. Jam 1 kita akan berangkat. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara, mari dukung dalam doa supaya kegiatan anak-anak youth ini akan membawa perubahan yang besar. Amin. Dan untuk pastikan anak-anaknya boleh diizinkan mengikuti acara ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar, tak pernah
Kekasih dalam Tuhan, saudara, angkat tangan kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, sama-sama kita terima berkat Allah. Kurana manatakan dalam malam manatakan dalam malam ya. Warara katakan dalam malam. Jemaat Tuhan, diberkatilah engkau saat ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh usahamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apa yang engkau lakukan setiap saat, dan diberkatilah keluar dan masukmu dari sekarang ini dan dari saat ini, serta persekutuan Allah di dalam Allah Roh Kudus memberkati, menyertai setiap engkau sekalian. Terima berkat Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri jam ibadah di pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.